warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan slide selanjutnya, Bapak Ibu. Setelah melakukan evaluasi pembelajaran pada semester 1, kita akan membahas tentang pendekatan TPACK dalam pembelajaran PAI. Apa sih pembelajaran TPACK? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bahas TPACK, kita akan sedikit membahas tentang teori forgetting atau teori lupa. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan materi kepada peserta didik berupa bahan ajar dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, baik menggunakan media teknologi ataupun media lainnya, nah bahan ajar atau materi yang Bapak berikan kepada Bapak Ibu, yang Bapak Ibu berikan setelah 20 menit pertama, 42% akan hilang daya ingatnya, akan hilang, akan mengalami loss of learning is lost. Jadi pembelajarannya akan lupa. Dan ketika sudah 24 jam, itu 60% akan lupa atau tidak ingat pelajaran yang sudah diberikan. Nah, setelah 30 hari itu 79% dan setelah 60 hari itu 90%. Itu menurut teori. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, artinya pembelajaran atau materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu mengalami kelupaan, tidak diingat oleh para peserta didik, makanya harus diadakan reinforcement atau pengulangan. Nah, itulah gunanya latihan atau pengulangan atau refleksi atau tindak lanjut dalam pembelajaran. Karena salah satu teori adanya forgetting. Nah, untuk mengatasi content learning atau untuk mengatasi reinforcement ini, Bapak Ibu, kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu micro-teaching. Micro-teaching adalah satu set modul pembelajaran yang didasarkan untuk menghindari kelelahan dalam pikiran atau cognitive overload. Karena saking banyak pengetahuan yang kita berikan kepada peserta didik, anak-anak bukan menjadi ingat, tapi malah menjadi lupa. Nah, yang kedua yaitu contextual learning. Pembelajaran yang kita lakukan sebaiknya direfleksikan atau dikaitkan dengan materi yang dengan situasi nyata atau kondisi real yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga yaitu mnemonic, yaitu mengasosiasikan pikiran yang dapat memahami suatu kata melibatkan akronim, asosiasi kata, gambar, dan diagram dengan metode look, watch, read, listen, dan do. Artinya di sini Bapak Ibu membuat suatu singkatan ataupun gambar yang dikaitkan dengan kata kuncinya, bisa berbentuk nyanyian kah, atau singkatan kah, atau simbol-simbol kah, yang gampang diingat, cenderung gampang diingat oleh peserta didik. Dulu kan kita diajarkan mejuku hibino, merah, kuning, jingga, dan lain-lain untuk mengingat warna-warna. Nah, itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran PAI. Artinya Bapak Ibu memberikan singkatan-singkatan yang bisa dinyanyikan atau diucapkan sehingga peserta didik atau digerakkan sehingga peserta didik lebih cepat mengingat intisari dari materi tersebut. Seperti itu. Lanjut. Apa itu TPACK? Jadi TPACK ini, model ini ditulis pertama kali oleh Punya Misra dan Matthew J. Kohler pada tahun 2006 dalam Technological Pedagogical Content Knowledge, a Framework for Teacher Knowledge. Jadi teori tersebut hadir setelah 5 tahun meneliti bagaimana pembelajaran dioperasikan pada berbagai tingkat kelas yang berbeda. Jadi penelitian ini berdasarkan pada Laird E. Sulman dalam artikel ilmiahnya tahun 1986, Just to Understand Knowledge Grow in Teaching. Jadi awalnya Sulman membahas tentang konsep pengetahuan dalam mengajar yang harus dimiliki oleh guru, yaitu pengetahuan konten, pengetahuan spesifik atau pelajaran yang harus diajarkan, dan pengetahuan pedagogi, pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar termasuk metodenya. Kemudian teknologi yang membantu dalam memberikan pengajarannya.
Nah, TPACK ini adalah sebuah teori yang dikembangkan untuk menjelaskan tentang seperangkat pengetahuan yang dibutuhkan guru untuk mengajar secara efektif dengan menggunakan teknologi. Teori ini menjelaskan bagaimana guru harus memadukan pengetahuan tentang teknologi, pendidikan, dan konten yang akan mereka ajarkan agar dapat mengelola pembelajaran dengan efektif. Jadi menurut teori ini, konten yang terbaik adalah atau bahan ajar yang terbaik adalah yang dapat memadukan pengetahuan teknologi dan pengetahuan pedagogik dan konten yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan. Ada 3 unsur dan TPACK ini, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Nah, TPACK ini jika Bapak Ibu lihat dalam slide tergambar dalam satu kesatuan yang berisi konten, pedagogikal, dan teknologi. Jadi, technological knowledge atau TK adalah pengetahuan terkait cara pengoperasian komputer dan software yang relevan dengan materi dan kegiatan pembelajaran. Lalu ada pedagogical knowledge atau PK adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran untuk peserta didik. Lalu ada content knowledge atau CK, materi subjek pengetahuan seperti KI, ilmu alam, matematika, bahasa, dan lain-lain. Lalu ada technological content knowledge atau CK, yaitu pengetahuan tentang bagaimana konten materi bisa dipelajari dengan teknologi atau penjelasan yang diwakili oleh teknologi. Contohnya di sini komputer digunakan untuk mempelajari pergerakan kerak bumi atau komputer digunakan untuk mempelajari tentang materi kePA-an. Yang kelima itu pedagogical content knowledge (PCK), yaitu bagaimana merumuskan penyampaian materi yang mudah dipahami. Dan terakhir adalah technological pedagogical knowledge, yaitu teknologi yang bisa memfasilitasi guru untuk menyampaikan konten atau materi, baik sinkronus atau asinkronus, baik daring ataupun luring, pelaksanaan offline ataupun online. Jadi pembelajaran TPACK ini bisa dipraktekkan oleh kita selaku guru PAI secara offline ataupun secara online. Bagaimana menerapkannya dalam desain pembelajaran atau RPP atau modul ajar kita? Jadi yang pertama kita lihat unsur-unsur TPACK. Yang pertama yaitu konten. Konten di sini yaitu bagaimana menentukan hasil pembelajaran atau outcome yang akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keduanya pedagogi. Jadi bagaimana guru menentukan jenis kegiatan pembelajaran atau bagaimana siswa akan mempelajari materi pembelajarannya. Yang ketiga yaitu teknologi. Bagaimana guru menentukan teknologi yang dapat mensupport jenis kegiatan pembelajaran dan memudahkan siswa untuk belajar. Nah, dari segi konten ini Bapak Ibu, kita akan menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan tentu di sini kita akan menggunakan indikator pembelajaran atau taksonomi pembelajaran atau KKO, kata kerja operasional, baik dari C1 sampai C6. Nah, di sini di hal pedagoginya Bapak Ibu bisa menentukan kegiatan pembelajaran seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut, atau kita lihat dalam unsur-unsur pembelajaran ya, ada materi, metode, kegiatan intinya sampai kepada penilaiannya seperti apa. Dan di sini teknologi apa yang dapat mensupport atau media pembelajaran apa yang dapat mensupport kita dalam menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini teknologi di sini bisa diartikan sebagai teknologi yang membantu kita untuk menyampaikan media pembelajaran seperti media IT, laptop, LCD, ataupun bisa diartikan sebagai alat bantu apapun yang bisa membantu kita untuk menyampaikan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai yang diinginkan atau efektif. Ibu, di sini kita lihat contoh dan tujuan konten TPACK. Jadi contoh dari konten TPACK bisa berbentuk teks, layar PowerPoint, dan maksimal 20-30
25 menit bisa sampaikan bahan ajar tersebut kepada peserta didik, kemudian melakukan refleksi, kemudian baru dilanjutkan kembali pemaparan kita jika masih ada materi yang tertinggal. Yang keduanya bisa berbentuk gambar, waktunya idealnya 10-15 menit, kemudian Bapak Ibu bisa merangsang mereka untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan lain. Yang ketiga bisa berbentuk audio dengan waktu 3-5 menit. Lalu bisa berbentuk video Bapak Ibu yang bisa diambil dari YouTube ataupun dari sumber manapun untuk ditampilkan dengan waktu yang dan terlalu lama. Lalu bisa berbentuk kuis, ini mungkin nanti di akhir pembelajaran sebagai evaluasi baik offline ataupun online bisa dilakukan. Lalu bisa melakukan kegiatan atraktif, bisa melakukan kuis ataupun diskusi bersama ataupun yang lainnya. Nah, tujuan dari TPACK ini yang pertama adalah agar materi atau konten yang diberikan Bapak Ibu itu lebih ringkas dan fokus, itu dengan micro learningnya. Yang kedua relevan, artinya dengan media penggunaan teknologi insya Allah akan relevan dengan pembelajaran abad 21 yang mengedepankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memudahkan kita dalam mengajar atau memberikan bahan ajar. Yang ketiga, agar interaktif dan atraktif. Ya, bisa dipungkiri Bapak Ibu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik akan membuat komunikatif lebih efektif ya dengan para peserta didik dalam belajar. Lalu yang keempat, aksesnya mudah. Artinya di sini dengan media teknologi, apalagi terhubung dengan internet, ya akan memudahkan kita untuk mencari sumber apapun, tinggal diklik kata kuncinya di Google ataupun YouTube, nanti akan tampil. Itu jika online atau terhubung dengan internet. Jika pun tidak terhubung dengan internet, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di rumah dan bisa menampilkannya nanti di kelas. Nah, TPACK ini sebagai new model of learning, sebagai model baru dalam pembelajaran. Kenapa? Walaupun sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita dalam menerapkan teknologi, cuman aplikasinya dalam pembelajaran di kelas belum optimal dalam penggunaan teknologi karena ya banyak hal lah, diantaranya sarana-prasarana yang belum optimal khususnya di SMP negeri. Karena saya yakin Bapak Ibu punya laptop di rumah, tetapi untuk mempunyai LCD atau menggunakan LCD kita terbatas ya di sekolah. Jadi untuk penggunaannya belum bisa setiap saat karena kita ya antri dengan guru lain. Nah, keterampilan abad 21 sekarang itu 5C Bapak Ibu. Ada kreatif, kritis, collaboration, komunikatif, dan komputasi of thinking. Komputasi of thinking ini artinya peserta didik diarahkan untuk bisa berpikir secara runut, berurutan, bertahap, yaitu dari mudah, sedang, sukar, dari A, B, C, D gitu. Jadi runut pemikirannya. Nah, jika dihubungkan dengan pembelajaran cyber atau yang kita kenal dengan pembelajaran saintifik 5M-nya, di sini dikatakan sebagai pedagogi siber. Yang pertama mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah mempraktekannya ya. Mengamati dengan menampilkan gambar, teks, video, audio, apa saja, bahkan tulisan yang ada dalam buku pun bisa menjadi hal yang kita amati. Bahkan tulisan Al-Quran yang manual atau pakai teknologi pun bisa kita amati. Lalu kemudian Bapak Ibu menstimulus peserta didik untuk bertanya, mengeluarkan pendapatnya, menyimpulkan, dan lain-lain. Nah, di sini proses dari kritisnya ada ya. Kritisnya para siswa dalam pembelajaran itu harus distimulus biar mereka mau bertanya gitu. Nah, kemudian ada mengasosiasi. Mengasosiasi di sini Bapak Ibu mulai memaparkan materi ataupun Bapak Ibu mendiskusikan apa yang sudah dipelajari atau dilihat atau disimak ketika Bapak Ibu sudah memberikan video pembelajaran ataupun teks pembelajaran ataupun hal-hal yang peserta didik harus baca sebelumnya. Jadi ketika Bapak Ibu di kelas, anak-anak bukan kosong yang harus diisi, tapi mereka sudah siap untuk belajar.
Jadi ketika di kelas tinggal menguatkan kembali teori-teori tersebut atau pemahaman mereka tentang hal yang akan kita bahas. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan TPACK. 1 flipped classroom, 2 blended learning, dan 3 project based learning. Nah, di sini flipped classroom ini artinya Bapak Ibu membawa tugas yang biasanya dikerjakan di luar kelas, Bapak Ibu bawa di awal kelas. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu sudah menyuruh peserta didik untuk membaca, melihat video, ataupun apapun yang berhubungan dengan pelajaran, dan nanti akan dibahas tuntas di pembelajaran di kelas. Jadi kelas itu sebagai penguatan kembali materi yang sudah dipelajari sendiri di rumah, secara online atau secara offline. Nah, yang kedua itu blended learning. Dan blended learning ini adalah pembelajaran yang baik bisa dilakukan di luar kelas atau di dalam kelas. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memberikan materi di luar kelas yang akan harus dipelajari oleh peserta didik, lalu membawanya di dalam kelas itu dengan mendiskusikan atau menguatkan kembali materi yang sudah ada. Jadi kita menanyakan kembali kepada peserta didik materi yang sudah dibaca atau di review sebelumnya apa sih tentang ini. Nah, disinilah suasana hidup dalam pembelajaran akan muncul ya. Anak akan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan persepsi yang dia baca dan dia pahami, seperti itu. Nah, di sini kata kuncinya adalah anak-anak akan menemukan fakta dan akan di sini tugas guru untuk mensinkronkan fakta tersebut. Artinya ketika bisa saja pemahaman anak A atau B, padahal pemahamannya harusnya ini. Nah, di sini dikuatkan oleh guru pemahamannya. Yang ketiga ada project based learning. Project based learning ini adalah sebagai aktualisasi atau refleksi dari pembelajaran yang sudah ada. Bila dikaitkan dengan evaluasi atau penilaian pembelajaran, di sini penilaian keterampilannya di sini bisa muncul Bapak Ibu. Artinya ketika anak sudah membaca sebelumnya lalu dikuatkan dalam blended learning-nya di kelas, setelah itu Bapak Ibu memberikan lembar kerja untuk dikerjakan peserta didik, mau membuat produk kah, membuat proyek kah, artinya membuat tugas yang terstruktur sesuai tujuan pembelajaran. Nah, itu bagian dari refleksi atau project based learning, walaupun bukan menjadi model tersendiri atau metode tersendiri, tapi ketika Bapak Ibu menugaskan anak untuk membuat sesuatu project atau produk, itu bagian dari project based learning-nya. Nah, di sini anak itu akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan tugas yang dia sampaikan. Nah, jangan lupa refleksi manfaat atau kontekstual based learning-nya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini kita bahas juga. Jadi apa manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta didik dalam pembelajaran ini, apa yang bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dia. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi kata kunci dari TPACK ini adalah atau dari flipped classroom, blended learning, dan project based learning adalah untuk memberikan stimulus atau respon dengan membuat konten pendidikan yang bermanfaat dengan fasilitasi oleh teknologi. Dalam tanda kutip teknologinya bisa berbentuk IT ataupun lain. Sampai di sini dulu pemaparan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.